Wala takunil khamis, jangan menjadi orang yang kelima, enggak alim, enggak pinter, enggak muta'alim, enggak jadi pelajar, enggak jadi santri, enggak jadi siswa, enggak jadi pendengar pula, enggak punya mahabbah sedikit pun terhadap ulama, terhadap ilmu. Fatahlak, kata Abu Darda, orang seperti ini akan binasa. Orang seperti ini akan binasa. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidup seorang pemuda itu demi Allah hanya dua, bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna la'tibara lidati, kalau bukan karena dua hal itu nggak ada harganya, kira-kira begitu, nggak ada harganya. Kalau ada anak muda nggak mau belajar, kata beliau, fakabbir alaihi arba'an liwafatih, takbirkan saja 4 kali tanda bahwa dia sudah mati. Itu kita mulai, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Baitul Hadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu, mudah-mudahan semangatnya kita ngaji, ta'lim menjadi sebab dimudahkannya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya masuk ke dalam surga. Ada seorang ulama besar dari Jawa Timur, Pasuruan, kalau tidak salah namanya Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Itu orang-orang kalau sowan ke beliau, kalau berkunjung ke beliau, selesai menyampaikan kebutuhan, beliau selalu
memberikan nasihat, jangan, kalau bisa ibu menghafal surat ini ya, kalau bisa bapak menghafal surat Yasin ya, surat Kahf ya, surat Tabarok ya. Padahal yang datang pada saat itu kebanyakan yang tua-tua. Kok teganya Kiai Haji Abdul Hamid nyuruh tamu-tamunya untuk menghafal surat ini, surat itu? Oh, ternyata saya pikir beliau ingin orang-orang itu selalu berada dalam proses belajar gitu. Karena hadis yang tadi, orang yang hidupnya atau hari-harinya selalu berada dalam proses mencari ilmu, proses belajar, itu tanda dia akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan istiqomah. Nahnu tullabul ilmi ila yaumil qiyamah. Guru kami Kiai Ali Mustafa Yakub sering menasehati kita ini santri, pelajar, siswa sampai hari kiamat, sampai mati maksudnya. Ada seorang ulama besar dari Syria, Damaskus, pernah bercerita, atau saya pernah cerita apa belum di sini ya, namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Kenapa disebut Al-Haffar? Karena beliau punya kerjaan menggali kubur. Jadi pekerjaannya itu menggali kubur, maka disebut Al-Haffar. Puluhan tahun beliau menjadi penggali kubur itu. Nah, ada satu ulama namanya Syekh Hisham Al-Burhani bercerita. Kata beliau, cerita ini real. Jadi bukan khayalan, bukan halusinasi, tetapi real, waqi'i. Kata beliau, pada suatu hari ada seorang ibu, anaknya meninggal dunia. Lalu ibu ini menyuruh Syekh Abdurrahman Al-Haffar, saat itu belum jadi ulama, belum jadi kiai, belum jadi guru, masih menjadi penggali kubur. Wahai Pak Abdurrahman, kata ibu ini, kami mohon Bapak menggalikan kubur untuk anak kami yang baru saja meninggal. Digalilah kubur tersebut. Selesai, kemudian datang jenazah. Ketika ingin diturunkan ke liang lahat, tiba-tiba Syekh Abdurrahman Al-Haffar kaget melihat raudhah min riyadil jannah itu. Melihat taman-taman surga. Nggak biasanya ini, puluhan tahun nggak begini. Ketika jenazah ini diturunkan untuk dimasukkan ke liang lahat, tiba-tiba ruangan kuburan itu berubah menjadi raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Dan seketika anak ini yang meninggal ini dibawa oleh dua malaikat, katanya begitu. Dalam kisah ini Syekh Abdurrahman Al-Haffar pingsan. Selesai dibantu sama teman-temannya yang lain, kawan-kawannya yang lain, dikuburkan. Bangun Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini, ditanya sama peziarah, kenapa kau pingsan? Ini ketika anak ini dimasukkan ke liang lahat, tiba-tiba kuburan itu berubah menjadi taman-taman surga, lalu anak ini dibawa oleh dua malaikat. Oh begitu, kata orang-orang yang dengerin cerita dia, itu mah halusinasi saja. Nah, halusinasi teh hayalan saja, nggak real, nggak waqi'i, bahasa Arabnya waqi'i. Oke, selesai, berlalu 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba si ibu ini, ibu anak yang meninggal ini datang lagi minta digalikan kuburan lagi itu. Mohon maaf Pak Abdurrahman, boleh minta digalikan lagi kuburannya? Boleh, kenapa? Ini
saudara anak saya yang kemarin meninggal lagi. Ini jadi ngomongin meninggal. Mohon maaf, ini jelas nggak Pak? Jelas saya ngomong nggak? Jelas. Baik, kata Pak Abdurrahman, digalikanlah kuburan, selesai datang jenazah anak ibu ini. Begitupun ketika anak ini ingin diturunkan, kemudian dimasukkan ke liang lahat, itu kuburan berubah menjadi raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga itu. Dan seketika anak ini langsung dibawa oleh dua malaikat itu. Cuma kali ini Syekh Abdurrahman Al-Hafar nggak pingsan gitu. Jadi benar-benar melihat, ini kalau dalam bahasa para wali disebut dengan mukasyafah, kira-kira begitu. Jadi diperlihatkan mata batinnya, betul-betul melihat. Selesai dikuburkan, segera Syekh Abdurrahman Al-Hafar ini lari mengejar ibu dua anak ini. Mohon maaf ibu, kalau saya lancang, saya ingin bertanya, betul ini dua anak ibu? Betul. Si ibunya biasa aja gitu, nggak tahu keistimewaan yang dilihat oleh Syekh Abdurrahman Al-Hafar. Betul ini anak ibu? Betul. Mohon maaf, saya ingin bertanya, apa latar belakang anak ibu ini sebelumnya? Karena saya melihat karomah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada dua anak ibu ini. Oh begini Pak, anak saya yang pertama, yang meninggal pertama kali itu, thalibu ilmin katanya. Dia adalah santri, dia adalah pelajar, siswa. Dia lagi mondok, tiba-tiba ada musibah, kemudian meninggal dunia. Nah, kakaknya ini yang tadi meninggal, baru saja meninggal, itu saudaranya, kakaknya, itu pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tapi hasil daripada penjualan kayunya itu diberikan kepada adiknya yang lagi belajar di pondok gitu. Ya Allah, kata Syekh Abdurrahman Al-Hafar, ini kemuliaan. Seketika naon pacul teh, cangkul yang dia pegang dia lempar, kemudian dia mendatangi satu masjid, kalau tidak salah namanya Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah ada seorang ulama, seorang kiai, kakeknya Syekh Hisham Al-Burhani yang cerita kisah ini. Datang kepada kiai tersebut, kiai yang menjadi pengasuh di Masjid At-Taubah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai, guru, Syekh, saya datang ke sini mohon dibimbing untuk belajar ilmu agama. Kenapa kok setua ini mau belajar ilmu agama? Saat itu Syekh Abdurrahman Al-Hafar usianya sudah 50 tahun. Jadi baru ingat ngaji, kira-kira begitu. Kenapa pengen belajar ilmu agama? Dia cerita bahwa kemarin dia menguburkan seorang anak, tiba-tiba ketika ingin dimasukkan ke liang lahat, berubah itu kuburan liang lahat menjadi raudhah min riyadil jannah. Kemuliaan orang belajar ini maksudnya. Betul pengen belajar, betul. Usia udah 50 tahun. Oke, kalau begitu mulai dari sekarang kamu belajar jurmiyah ya, belajar imriti ya, belajar alfiyah ya. Kamu hafal jurmiyah. Yang jurmiyah kalau di pesantren kita pelajari di kelas 1 SMP gitu. Ini baru belajar usia 50 tahun. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i, dia apalin tuh di usia 50 tahun. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na fal isfu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam. Begitu ya, dan seterusnya.
belajar menghafal alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah, dan seterusnya. Belajar fikih, belajar hadis, belajar ilmu balaghah, belajar mantek, belajar semua dia pelajari. Mewujudlah Syekh Abdurrahman Al-Hafar, ulama besar pada saat itu. Nah, ada cucunya yang terkenal, cucu Syekh Abdurrahman Al-Hafar ini namanya Syekh Abdul Razak Al-Hafar. Begitu kira-kira. Jadi kisah ini mengajarkan kepada kita betapa mulianya orang yang belajar ilmu. Yang belajar ilmu. Jadi Bapak kalau melihat orang bisa terbang, itu karomah kecil itu Pak. Kalau ada orang bisa jalan di atas air, itu wali misalnya, wali. Bapak lihat itu karomah kecil, hanya saat itu saja. Tapi karomah terbesar adalah ilmu yang kita pelajari sampai mati itu. Bayangkan kalau Imam Syafi'i tidak nulis kitab, tidak mengajar, ilmu nggak bakal sampai kepada kita. Nah, dengan beliau nulis, ilmu akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Dengan beliau ngajar, kemuliaan ilmu, keramat ilmu, karomah ilmu akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Itu kemuliaan sesungguhnya. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam proses belajar, sehingga berharap hadis tadi sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang berada dalam proses belajar, Allah mudahkan ia masuk ke dalam surga. Kata Abu Darda, kun aliman, jadilah engkau orang alim. Kalau nggak bisa, au mu'ta'alliman, jadilah engkau orang yang belajar. Pelajar maksud, santri. Nggak sempet Ustadz, nggak sempet, sibuk. Minimal yang ketiga, au mustami'an, jadilah engkau pendengar ilmu. Ya minimal duduk di majelis ta'lim, minimal itu. Kalau nggak bisa mondok, ngaji fokus di pondok pesantren, minimal seminggu sekali ngaji di majelis ta'lim. Nggak bisa juga Ustaz, dari pagi kerja sampai malam. Minimal au muhibban. Minimal muhibban, apa muhibban? Menjadi pecinta ilmu, senang dengan ilmu itu, senang dengan ilmu, senang dengan ulama, senang dengan orang-orang soleh. Wala takunil khamis, jangan menjadi orang yang kelima, enggak alim, enggak pinter, enggak muta'alim, enggak jadi pelajar, enggak jadi santri, enggak jadi siswa, enggak jadi pendengar pula, gak punya mahabbah sedikit pun terhadap ulama, terhadap ilmu. Fatahlak, kata Abu Darda, orang seperti ini akan binasa. Orang seperti ini akan binasa. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidup seorang pemuda itu demi Allah hanya dua, bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna la'tibara lidati, kalau bukan karena dua hal itu nggak ada harganya, kira-kira begitu, nggak ada harganya. Kalau ada anak muda nggak mau belajar, kata beliau, fakabbir alaihi arba'an liwafatih, takbirkan saja 4 kali tanda bahwa dia sudah mati itu. Takbirkan 4 kali kalau dia sudah mati. Insya Allah Pak ya, Pak Haji nanti mulai menghafal lagi juz amma, minimal juz amma, mulai menghafal Yasin. Jadi hari-harinya itu berproses dalam belajar. Saya itu tiap malam mutolaah Pak, tiap malam baca kitab, tiap malam mengulang hafalan Quran saya. Mudah-mudahan dicatat sebagai orang yang berproses dalam belajar itu. Ini mukadimah Pak ya, sampai mana kemarin?
Hadis keberapa? Sekarang ke-9. Sekarang ke-9 ya. Ke-9, betul. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid daraini amin. Qala an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr, dari sahabat mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Jadi nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman As-Sakhr. Hadis ini bersumber dari beliau. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena beliau senang dengan kucing. Hurairah itu tasghir dari hirrah, kucing kecil perempuan. Sebenarnya beliau nggak begitu suka dipanggil Hurairah karena perempuan. Kenapa nggak dipanggil Abu Hirin aja? Bapak kucing laki-laki gitu. Kalau Hurairah bapak kucing perempuan. Nah, sebenarnya nggak begitu ini suka, tetapi karena orang-orang menyebut beliau Abu Hurairah, sampai sekarang nama kunyahnya ini lebih masyhur, lebih terkenal daripada nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah ini ketemu Nabi di tahun 7 Hijriah. Berarti ngaji dengan beliau sekitar 3-4 tahun, karena Nabi wafat di tahun 11 Hijriah Pak ya. Baru ketemu Nabi tahun 7 Hijriah. Ada yang mengatakan sebenarnya Abu Hurairah sudah masuk Islam di tahun pertama Hijriah ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, tetapi baru ketemu di tahun 7 Hijriah. Tapi kenapa Abu Hurairah termasuk atau tercatat orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 5.000 hadis? Kata beliau sendiri, saya ini orang-orang bekerja, saya ngaji sama Nabi. Orang-orang bertani, saya ngaji menghafal hadis-hadis Nabi. Orang-orang pergi ke kantor, ke pasar, saya mau rela nggak tidur, rela nggak hura-hura, rela nggak buang-buang waktu demi ngaji dengan Nabi. Jadi tiap hari kerjaannya ngaji sama Nabi. Maka rasional, meskipun beliau belajar dengan Nabi hanya 3 tahun, menjadi periwayat hadis terbanyak, lebih dari 5.000 hadis beliau riwayatkan. Jadi Nabi ngomong beliau catat, beliau hafal. Nabi ngomong apa, beliau catat, beliau hafal. Bayangkan kalau nggak ada Abu Hurairah, mungkin ilmu nggak sampai kepada kita. Jadi memang harus ada, mohon maaf, di antara kita yang tafaqquh fid din, Pak. Fokus mendalami ilmu agama, jangan semuanya jadi bisnismen, ekonom, naondei. Harus ada yang tafaqquh fid din, sehingga di keluarga kita ada tempat bertanya. Jangan sampai masalah kurban aja nggak tahu, masalah rukun sholat aja nggak tahu, masalah wudhu aja nggak tahu, junub kemarin ada orang nanya caranya bagaimana, nggak tahu. Nah, maka harus ada yang tafaqquh fid din, termasuk bagaimana cara baca Quran yang benar. Itu kan perlu orang-orang yang tafaqquh fid din. Harus faham makharijul huruf, harus faham ahkamul huruf, harus faham sifatul huruf, harus faham ahkamul maddi wal qasri, harus faham ahkamul waqfi wal ibtida, harus faham rasmul uthmani, dan seterusnya. Penting itu. Ada orang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalnya. Kok mad arid li sukun di awal 2 harokat, dia baca ayat kedua 6 harokat? Nah, itu nggak boleh. Maka kenapa nggak boleh? Karena dia tahu, pernah ngaji gitu.
Dari mana argumennya? Dari misalnya matan Ibnul Jazari. Nah, waraddu kulli wahidin li aslihi. Waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafdu fi nadhirihi kamithlihi. Itu argumennya, dalilnya. Kalau nggak tahu itu, nggak pernah ngaji, nggak mungkin tahu kesalahannya. Bismillahirrahmanirrahim, 4 harokat misalnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, tetap 4 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim, 2 harokat ternyata yang ketiga. Keliru juga itu. Itu tidak waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafdu fi nadhirihi kamithlihi. Nah, itu. Maka kalau punya anak mondokin Pak ya, pondokin kalau punya anak biar bisa ngaji gitu. Jangan cukup dengan halakoh-halakoh di kampus cuma seminggu sekali ngajinya. Di pondok ngaji 24 jam. Taib. Ini Abu Hurairah Pak. Beliau didaulat oleh Nabi sebagai sayyidu ashabis suffah, pemimpinnya orang-orang atau sahabat-sahabat yang tinggal di emperan Masjid Madinah, disebut dengan as-suffah, orang-orangnya ashabu as-suffah. Nah, itu pemimpinnya Abu Hurairah. Nanti banyak, ada Abu Darda, ada Khabbab al-Arid, ada Abdullah bin Mas'ud, tinggal di emperan Masjid Madinah, tiap hari jamaah sholat dengan Nabi, belajar dengan Nabi, karena Nabi kan rumahnya nempel dengan masjid itu. Orang-orang yang ditempatkan oleh Nabi di emperan Masjid Madinah, orang-orang miskin kebanyakan, atau orang-orang yang tidak mendapatkan tempat rumah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Udah penuh sahabat tuh, karena Nabi kan mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Udah penuh, nah, sisanya disimpan di emperan Masjid Madinah. Kalau ditanya pesantren pertama kali didirikan kapan? Ya pada masa Rasulullah itu. Ashabus suffah itu santri-santri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesantren pertama kira-kira begitu, yang beliau kader sampai menjadi penerus beliau. Dibubarkan pada masa Sayyidina Umar ya, Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Kemudian beliau sebar santri-santri Rasulullah ini ke berbagai pelosok wilayah. Jadi cikal bakal pesantren itu dari ashabus suffah ini, yang memberitakan bagaimana Rasulullah kesehariannya, bagaimana Rasulullah jamaah, bagaimana Rasulullah sholat, habis sholat apakah menghadap ke jamaah atau enggak, kalau sholat Idul Fitri yang dibaca apa, itu semua diriwayatkan oleh para ashabus suffah. Nabi mewasiatkan agar sebelum tidur sholat witir dulu, agar setiap bulan minimal berpuasa 3 kali, disebut dengan ayyamul bid, agar tidak meninggalkan sholat duha dan seterusnya. Itu semua direkam oleh para sahabat. Ya, nanti bisa dibaca sendiri biografi Abu Hurairah ini. Nah, mungkin terakhir ya, beliau ini sebelum meninggal mukanya sampai lebam Pak. Mukanya itu seperti dipukulin gitu. Kenapa Abu Hurairah kok mukamu lebam begitu? Habis dipukulin ya enggak. Ini saya berhari-hari setiap malam ini nangis. Kenapa nangis? Takut mati? Enggak takut mati. Saya nangis ini kok saya sudah merasakan kematian sudah dekat, kata Abu Hurairah. Saya khawatir nggak selamat di sana. Bayangkan Pak ya, sekaliber Abu Hurairah saja, sahabat besar kira-kira begitu,
itu menjelang kematiannya merasa takut, nggak selamat di kubur, nggak selamat di alam barzah, nggak selamat di akhirat. Saya nggak takut mati, kata Abu Hurairah. Yang saya takutkan adalah kehidupan setelah kematian. Apakah saya selamat atau tidak? Apakah bekal saya cukup atau tidak? Kata Abu Hurairah. Itu luar biasa. Tapi berkat jasa beliau, kita jadi mengenal hadis-hadis ini, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kematian jangan kita takutkan, yang kita takutkan kehidupan setelah kematian. Yang dikhawatirkan lagi mati, tapi keburukan kita nggak mati, diteruskan orang. Itu yang kita khawatirkan. Wailul liman mata walam tamut sayyi'atuh. Celaka. Ini yang ngomong namanya Habib Bungur, Habib Ali Bungur ya. Kata beliau, wailul liman mata walam tamut sayyi'atuh. Celaka orang yang mati tapi keburukannya nggak mati, diteruskan orang. Dulu pernah ngajarin tetangganya gapleh, naon gapleh teh? Ayo deh 5.000, berapa? 10.000. Mati, diterusin sama muridnya, sama tetangganya muridnya. Maka keburukan yang dia ajarkan akan terus mengalir meskipun ia sudah berkalang tanah, itu sudah meninggal dunia. Hati-hati nih. Dulu pernah ngajarin apa gitu yang buruk-buruk, diterusin nama itu yang kita khawatirkan. Wailun liman mata walam tamut sayyi'atuh. Celaka orang yang mati tapi keburukannya nggak mati, diteruskan orang. Sebaliknya selamat, bahagia, senang orang yang mati tetapi kebaikannya nggak mati, diteruskan orang. Carilah kebaikan yang umurnya panjang, Pak ya. Kebaikan yang umurnya panjang ada 3 itu: sedekah jariyah, wakaf. Kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ketiga, awaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu dan terus menerus mendoakan kedua orang tuanya. Ada yang mau membacakan? Pak, bapaknya ini, abahnya Imam. Siapa? Radhiyallahu anhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dijawab bae ya, aja turu, aja meneng bae. Tong cicing wae. Dijawab. Terus. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Fajtanibuhu. Anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Taib. Terima kasih, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakulu di sini mohon maaf fiil madi, fiil mudhari atau fiil amar. Yakulu fiil apa, Pak? Fiil mudhari. Kenapa kau menggunakan redaksi yakulu padahal Rasulullah sudah meninggal dunia? Kenapa nggak kola, telah berkata atau telah bersabda? Kalau kola kan, nah, fiil madi itu kata kerja yang sudah dilakukan. Tapi kok di sini menggunakan fiil mudhari, kata kerja yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Kalau fiil amar apa, Pak? Kata kerja perintah, itu fiil amar. Nah, di sini menggunakan fiil mudhari, kata kerja yang sedang dilakukan dan akan dilakukan. Kenapa?
Oh, para ulama menjawab lil istihdar, untuk menghadirkan Nabi. Saking pentingnya pembahasan ini, seolah-olah Nabi lagi ngomong nih. Itu kalau menggunakan fi'il mudhari. Seharusnya kan qala Pak ya, telah berkata Bang, sudah nggak ada. Tapi di sini menggunakan yaqulu fi'il mudhari, seolah-olah nih ingin mengatakan nih Nabi lagi ngomong di hadapan kita ini, gitu. Bisa dipahami maksudnya, Pak? Mana haitukum, kata Rasulullah, apa yang aku larang kum kepada kalian, anhu darinya, dari yang dilarang itu, fajtanibuh, maka jauhilah oleh kalian hu, larangan tersebut. Ini hadis sebelumnya kalau tidak salah berbicara tentang halal haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Jadi nanti ada sesuatu yang haram, mesti fajtanibu, tinggalkan. Yang halal silahkan makan, silahkan lakukan. Tapi ada di antara halal dan haram ini yang disebut dengan syubhat. Masih samar, 50-50, ini halal apa haram. Nah, kalau menemukan hal yang seperti itu, lebih baik ditinggalkan. Kita diajarkan oleh para guru, para ulama untuk bersikap hati-hati, waro terhadap hal tersebut. Misalnya mohon maaf, Bapak pakai cincin, emasnya 30% atau 50%, sisanya perak 50%. Bapak nih, kalau ibu-ibu nggak apa-apa. Gimana nih hukumnya? Kalau nanya ke saya, nggak boleh. Kenapa? Sedikit saja sesuatu yang haram ada dalam diri kita, laki-laki ini kan nggak boleh pakai cincin emas. Meskipun campuran, saya mengambil pendapat kaidah fikih, idza jatama al halal wal haram ghuliba al haram. Kalau sesuatu yang haram dan halal bercampur, maka dimenangkan yang haram. Jadi meskipun emasnya 20%, peraknya 70%, 80%, tetap yang haram yang dimenangkan itu. Jadi laki-laki nggak boleh pakai emas. Kalau emas putih bagaimana? Kalau emas ya tetap nggak boleh. Kalau emas Pak ya. Tapi kalau namanya aja, hanya namanya saja emas putih, sebenarnya bukan emas, ya nggak apa-apa. Namanya bukan emas, ya nggak boleh kan. Laki-laki tidak boleh pakai emas itu. Haramun lidzukuri ummati, kata Rasulullah, haram dipakai oleh laki-laki dari kalangan umatku. Wa halalun liinathihim, dan halal bagi kalangan umatku dari perempuan. Kalau perempuan nggak apa-apa, mau pakai emas, mau pakai sutra. Ada yang nanya, gimana nih ada arak misalnya, cuma 1%, tetap nggak boleh meskipun campurannya 90% halal itu, karena yang haram akan dimenangkan. Itu sudah jelas. Tapi kalau Bapak ragu bagaimana? Berarti masuknya kepada mutasyabihat tadi itu, mustabihat, lebih baik ditinggalkan, dihindari. Saya dulu pernah dinasehatin sama orang tua itu, kalau ketemu sesuatu di jalan jangan diambil. Ada uang 10.000, 500 perak, 5.000, kata orang tua saya jangan diambil. Tapi kalau 1 miliar diambil. Bapak ambil, Bapak umumin, mudah-mudahan nggak ada yang ngambil, lu kokoh jadinya. Kan dikasih jangka waktu 1 tahun kan. Diumumkan siapa yang kehilangan uang 1 miliar datang ke masjid, nggak ada yang datang 1 tahun. Alhamdulillah buat Bapak itu duitnya. Mudah-mudahan nggak ada yang datang.
Kenapa orang tua saya sampai ngajarin begitu? Jangan sampai itu jadi makanan atau dibelikan makanan masuk ke dalam mulut kita itu. Meskipun mohon maaf mungkin dibuang sama yang punya duit itu, sama yang punya barang itu, tapi kan kita nggak tahu, Pak. Sama kayak orang ngusep, ngusep teh, mancing belut di sawah punya orang, dia nggak izin sama yang punya sawah. Boleh apa enggak, Pak Haji? Ngusep belut, ngusep orang Sunda nang ngusep teh. Ngurak. Boleh nggak ngurak belut di sawah di kampung-kampung itu? Nggak boleh kalau nggak izin, Pak. Harus izin dulu. Karena itu pekarangan punya orang. Pernah di tempat saya ada banjir gitu, sampai empang-empang, balong-balong itu luber, Pak. Pada keluar semua itu ikan, Pak. Patin keluar, emas keluar, mujair keluar, gede-gede. Orang-orang pada ngambil itu, Pak. Itu gimana hukumnya? Seolah-olah yang punya kolam itu mengizinkan, padahal nggak ada kata-kata mengizinkan tuh. Kita main ambil aja, main goreng aja gitu. Nah, orang yang waro, orang yang hati-hati nggak bakal ngambil itu, kecuali diizinkan. Hati-hati betul, jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita yang haram, yang belum jelas. Mungkin saya pernah cerita, nggak tahu di mana ya. Ada seorang ulama besar namanya Syekh atau Al-Imam Al-Juwaini Al-Haramain, gurunya Imam Al-Ghazali. Siapa, Pak, namanya, Pak? Imam Al-Juwaini, punya gelar Imam Al-Haramain. Kenapa disebut Al-Haramain? Karena dia menjadi imamnya dua tanah suci. Namanya Al-Imam Al-Juwaini, gurunya Imam Al-Bukhari. Kenapa, Pak Haji? Ini saya mau cerita dulu ya. Pentingnya kita menjaga sesuatu yang tidak jelas agar tidak masuk ke dalam mulut kita. Karena sesuatu yang haram yang masuk ke dalam mulut kita, tidak ada yang bisa membersihkannya kecuali neraka itu. Nah, ini kisah Syekh Al-Juwaini, Al-Imam Al-Juwaini, waktu itu masih bayi, masih kecil. Bapaknya hati-hati betul. Beliau bapaknya ini kan kerja di pasar, tapi hati-hati, waro sekali. Berpesan nama istrinya, Dek, biasanya manggil apa? Sayang, cintaku, saya mau berangkat kerja nih. Saya berpesan, hati-hati, harus dijaga makanan yang masuk ke dalam mulut anak kita ini. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak jelas apalagi haram. Itu pesan suaminya kepada istrinya. Di tengah hari tiba-tiba Al-Juwaini kecil ini nangis nggak berhenti-berhenti itu. Nangis nggak berhenti-berhenti. Sementara air susu ibunya sudah habis itu. Terus nggak berhenti-berhenti. Dia ingat tetangganya ini juga punya anak. Dan subur, Pak, asinya itu subur gitu. Kasihan anak, nangis terus gitu. Akhirnya minta tolong kepada tetangganya agar disusukan gitu. Kan biasa ya di Arab itu menyusukan anak itu biasa. Nah, nanti kalau disusukan jadi saudara itu nggak boleh dinikahkan. Tiba-tiba ketika disusukan berhenti nggak nangis lagi. Bapaknya datang, marah, Pak Haji. Bapaknya datang. Nah, kemudian si ibu yang menyusui ini pulang. Kenapa ini kok disusukan sama orang lain? Saya kan udah pesan jangan sampai ada sesuatu yang tidak jelas masuk ke dalam mulut anak kita. Kita nggak tahu yang dimakan oleh tetangga itu baik atau buruk,
haram atau halal. Ini terlepas husnudzon atau tidak Pak ya, orang hati-hati begitu. Akhirnya karena si bapaknya ini hati-hati betul, dia rojok, rojok deh. Dia masukkan tangan dia ke dalam mulut anak itu. Dia rojok, rojok itu bahasa Indonesia deh. Dia colok, susah juga ini, colok. Dia masukkan ke dalam mulut, dikeluarkan, keluar semua itu. Air susu yang dia minum dari tetangganya itu. Dia bilang sama istrinya, kita nggak tahu yang dimakan tetangga kita itu baik atau buruk. Sampai segitunya Pak. Usaha bapaknya ini menghasilkan dan kemudian beliau menjadi ulama besar, bahkan menjadi gurunya Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kenapa disebut Hujjatul Islam? Kalau debat nggak pernah kalah itu. Imam Al-Ghazali pada masanya filosof. Semua orang yang membenci Islam kalau berhadapan dengan Imam Al-Ghazali keok gitu Pak, kalah. Maka disebut Hujjatul Islam. Itu gurunya siapa? Al-Imam Al-Juwaini yang masih bayi dirojok mulutnya oleh bapaknya itu. Maka Imam Al-Juwaini kalau ngomong nih Pak, kadang suka agak sedikit ini gagu itu. Kenapa? Itu karena terlalu keras katanya ketika bapaknya memasukkan tangannya ke dalam mulutnya itu. Saking hati-hatinya pengen anaknya ini berhasil, pengen anaknya ini menjadi orang besar, diberikan derajat yang tinggi. Padahal bapaknya pedagang, tapi hati-hati. Itu siapa Pak? Al-Imam Al-Juwaini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga itu semua. Jangankan yang haram, yang syubhat kalau bisa ditinggalkan. Bahkan mohon maaf guru-guru kami, yang halal pun dikurangi itu. Kayak makan banyak boleh nggak sih Pak? Makan banyak boleh kan, halal kan? Tapi orang-orang yang hati-hati itu makan dikurangi, nggak terlalu banyak. Minum dikurangi, tidur nggak kebanyakan. Kalau Bapak kan dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Makanya banyak tidur, malas ibadah. Ruh menjadi berpenyakit. Tanda orang ruhnya berpenyakit kalau ibadah nggak semangat. Baru baca Yasin 2 ayat Yasin, udah nguap. Wal Qur'anil Hakim, nguap lagi. Shadaqallahul Azim, tidur selesai. Itu tanda ruhnya bermasalah itu. Berpenyakit. Nih, Bapak bisa mendeteksi tanda ruh Bapak berpenyakit itu bisa dideteksi pertama. Kalau duduk di majelis taklim baru 2 menit berasa udah 2 jam. Itu tanda penyakit. Baru baca Quran 2 ayat berasa sudah 30 juz. Baru infak 2.000 berasa udah 2 miliar. Dia infak ke masjid 1 sak semen berasa ini yang bangun saya semua misalnya. Masjid dekat 2 meter 3 meter berasa 17 kilo. Itu tanda ruhnya bermasalah. Maka untuk menghilangkan itu kata para ulama 4 obatnya. Kurangi banyak makan, kurangi banyak minum, jangan bergaul atau runtang-runtung dengan ahli maksiat yang hobinya itu menjauhkan kita dari Allah. Yang keempat, tidak banyak berbicara yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Insya Allah kalau Bapak menjaga itu, ruh akan bersinar. Tandanya apa? Semangat ibadah. Dengan kebaikan tuh ayo aja gitu. Ayo, Bapak gimana pendapatnya tentang ini? Ayo, kalau kebaikan ayo aja. Tapi kalau Bapak curiga terus dengan kebaikan, itu bermasalah. Taib. Mana haitukum anhu fajtanibuh, apa-apa yang aku larang kepada kalian dari larangan tersebut maka hindarilah, jauhilah.
Termasuk tadi yang syubhat itu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian dengannya, fa'tu minhu, maka kerjakanlah dari perintah tersebut, mastata'tum, semampu kalian. Tapi meskipun Rasulullah mengatakan semampu kita, jangan meremehkan, jangan memudahkan. Maksudnya apa? Islam itu enggak memberatkan, tapi jangan digampang-gampangkan, Pak ya. Contoh gini, Bapak nggak bisa sholat berdiri, Islam membolehkan sholat sambil duduk. Itu maksudnya fattaqullaha mastata'tum atau fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau sholat nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, bil isyarah, dengan isyarah. Nggak bisa juga, berarti udah mati, disolatkan gitu. Ustadz, bagaimana kalau saya bawa mobil di tengah jalan macet betul, ini bentar lagi mau masuk waktu maghrib, sementara belum sholat asar, itu turun nggak bisa, celaka misalnya kalau turun. Nah, itu jatuhnya darurat. Bapak sholat aja tanpa harus berwudu, namanya sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghormati waktu. Caranya bagaimana? Bil isyarah saja, dengan isyarat. Jadi nggak perlu menghadap kiblat, nggak perlu wudu, isyarat saja seolah-olah Bapak lagi sholat gitu. Nanti sampai ke rumah diganti, diqadha sholatnya dengan sempurna. Jangan sampai nggak sholat sama sekali. Itu namanya tidak fa'tu minhu mastata'tum, tidak bertakwa semampunya. Saya mau sholat, kata orang ini, baju nggak punya, kotor semua, najis semua. Bagaimana? Masuk ke dalam kamar, sholat sambil telanjang, matiin lampu, nggak apa-apa. Ustadz kok sembarangan ngomong? Enggak, malam itu, gelap itu pakaian. Dalam Quran apa? Wa ja'alna al-laila libasa. Itu ya, Allah jadikan malam sebagai pakaian. Jadi Bapak kalau nggak punya baju, mau sholat, nggak bisa, matiin lampu, karena malam itu, gelap itu bagian daripada pakaian. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada, dan seterusnya. Ya Allah, ini saya mau sholat tapi masih siang, bagaimana? Baju nggak punya, kamar nggak punya, kan sholat tetap harus dilakukan, Pak ya. Bapak masuk ke dalam kolam, sholat di situ sambil telanjang. Kolamnya nggak ada, Ustadz. Di kota misalnya, nggak ada balong, nggak ada empang. Bapak balur badan Bapak sama letak, non letak teh, lumpur, balur aja semua, sholat Pak di situ. Itu maksudnya fa'tu mastata'tum. Datangi perintah Nabi itu semampunya. Jangan sampai meninggalkan, tapi tetap lakukan semampunya. Kalau bahasa Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Kayak ada cerita, ini mungkin terakhir ya. Udah isyraq. Jadi ada sahabat di siang hari Ramadan, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri. Itu kan kifaratnya 3 itu Pak ya. Kifaratnya apa? Kalau orang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, kafaratnya apa Pak? Pertama, membebaskan budak. Kedua, berpuasa berturut-turut selama 2 bulan.
Artinya 2 bulan itu kalau bapak baru puasa 2 minggu misalnya, batal lagi mesti diulang dari awal. Jadi harus mutatabi'ain. Yang ketiga apa Pak? It'amu sittina miskina, memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Dia datang ke Nabi, ya Nabi, celaka. Tenang, kenapa ngomong celaka? Ini saya nggak kuat ini. Saya berhubungan dengan istri saya di siang hari Ramadan. Tolong kasih hukuman untuk saya. Ya udah kalau begitu bebasin budak. Nggak punya duit Nabi. Ya udah kalau begitu, kata Nabi, engkau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nabi mohon maaf, jangankan puasa 2 bulan berturut-turut, 1 bulan aja udah nggak kuat sama istri saya. Ya udah kalau begitu kamu mesti memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Nabi nggak punya duit, saya ini orang miskin. Nabi diam. Tiba-tiba ada datang sahabat membawa 1 ikat kurma itu. Kisahnya begitu. Dikasih ke Nabi. Mohon maaf, tadi siapa ya yang curhat ingin diberi hukuman itu? Sahabat tuh kalau berbuat salah langsung nyesel Pak. Fulan sini, kata Nabi, ini tolong berikan kepada orang-orang miskin di kampung kamu sebagai kifarat kamu. Nabi, kata si sahabat ini, dari ujung timur Madinah sana sampai ujung barat Madinah sana nggak ada yang paling miskin selain aku itu. Nabi ketawa aja itu, keterlaluan ya, udah miskin masih melanggar aja gitu Pak Haji. Nabi dari ujung Madinah sana sampai ujung sana nggak ada yang paling miskin selain saya. Nabi ketawa, akhirnya udah itu makanan, itu kurma kamu makan bersama keluargamu itu. Padahal udah melanggar itu Pak Haji. Kenapa? Islam itu begitu Pak. Islam itu ya harus begitu, tapi kadang nggak begitu gitu. Ya kayak tadi itu Pak, wajib sholat itu kan berdiri. Kalau wajib, kalau sunnah boleh duduk. Tapi kalau nggak bisa berdiri bagaimana? Ya duduk. Kalau nggak bisa duduk, iya duduk. Ya berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, bil isyarah, dengan isyarat. Sehingga kita selalu berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Kemudian fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Kebanyakan orang-orang sebelum kalian itu binasa karena apa? Karena banyak bertanya kepada para nabinya, kemudian menyelisihi para nabinya. Bertanya itu boleh apa enggak Pak? Boleh kalau tujuannya untuk mengamalkan. Tapi kan ada orang nanya itu pertama untuk ngetes kiainya, kedua ya sekedar rame-rame gitu. Kayak orang Bani Israel ya, itu ketika Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih Baqarah, kan perintahnya hanya sembelih Baqarah gitu, sapi betina. Dia malah nanya itu warnanya seperti apa, umurnya berapa, apalagi Pak? Yang menyenangkan apa yang tidak. Terus banyak nanya tapi nggak dilakukan akhirnya Pak. Itu kan ngeselin kalau bahasa kita, nanya tapi nggak dilakukan, nggak diamalkan. Itu karakter Bani Israel begitu. Tapi kalau nanya tujuannya untuk diamalkan, alhamdulillah. Jangan sampai nyesel seperti seorang santri dititipin sama kiainya satu hadiah itu Pak. Dipanggil santri ini, nak santri, kata kiainya, tolong ini hadiah kado ini kamu berikan kepada kiai sebelah ya. Saya pesan jangan dibuka,
Tapi si santri ini banyak bertanya ini, kenapa kok kiai saya berpesan jangan dibuka? Bertanya-tanya terus di tengah jalan tuh. Penasaran, ini kado isinya apa ya? Kok jangan sampai dibuka? Dia buka di tengah jalan tuh Pak Haji. Kado itu. Ternyata apa isinya? Isinya kodok. Isinya kodok, loncat kodok itu. Dia kejar nggak dapat, loncat terus ke sawah, nggak dapat Pak kodok itu. Akhirnya nyesel, pesen kiai nggak tersampaikan kepada kiai sebelah, disebabkan karena apa Pak? Banyak nanya itu, penasaran, banyak nanya. Bertanya boleh, tapi banyak nanya nggak diperbolehkan. Kalau tujuannya untuk tidak diamalkan. Apa dalam Quran, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan nanya kalau nanti pada akhirnya memberatkan kamu itu. Nabi udah ngasih kelonggaran nih. Sholat subuh 2 rakaat. Kita masih nanya, seharusnya 8 rakaat Nabi. Akhirnya turun syariat 8 rakaat misalnya nanti. Itu kan jadi memberatkan. Jadi kita sami'na wa ata'na saja, ngikut apa yang ditinggalkan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu diberikan kesehatan lahir batin, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam ketaatan, panjang umur dalam kebaikan, rezeki berkah.